Jadi kita itu punya kewajiban mulang anak-anak kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Sing ora ngerti diwenehi ngerti. Sing ora iso basa, ora iso duwe tata krama, maka orang tua punya kewajiban untuk ngajari anaknya tata krama. Nah, maka salah satu bentuk pelaksanaan kula panjenengan sami ngajari anak-anak untuk bisa beradab dengan baik. Ya, contohnya kalau kita sholat itu dampingi anak. Jadi kita misahkan antara anak, orang tua itu sebenarnya adalah bagian dari kita melatih anak-anak supaya apa? Tertib. Sebab anak-anak itu nak cerdas karo wong tuane itu beda. Tetapi ya anak-anak kita memang tidak boleh terus kemudian terlalu kasar. Anak-anak itu kan mudeng. Gini takbiratul ihram ngono ngerti, kalau iki takbiratul ihram. Gak oleh piye-piye. Maka anak-anak itu memang punya kecenderungan ya apa dhewe wis takbiratul ihram, nek pengen melayu. Boleh supaya atas syaud akhir, atahiyat, anak-anak itu wis mudeng. Kira wis wayah gak sholat. Gue mesti digoleki atau mesti diomongi. Akhirnya apa? Jadi ketika mendekati akhir sholat mesti nyejak. Meneng. Maka salah satunya melatih kita mesti ngandani, nek maem, asta sing ndi, asta tengen. Terus kalau kita kadang-kadang ngajari anak-anak, usahakan nek liwat ngarepe kyai sepuh, kuwi nek mlaku alon-alon, dungkrung. Niku dalam rangka apa? Dalam rangka melatih. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua untuk melatih. Orang ditoknya tidak. Bahkan mohon maaf, ketika anak-anak itu nangis, ketika sholat, boleh tidak anak-anak itu kita raih, kemudian kita gendong? Boleh. Sehingga itu menjadi bagian dari kita melatih anak-anak. Oh jangan ditoknya nangis. Iya, cara istilahnya. Malah justru kita akan terganggu dengan dia. Gendong aja tidak apa-apa. Bismillah. Lanjut ke sholatnya. Kalau wayang rukuk, kita kalau rahmat lagi, kok gendong lagi, begitu. Karena itu juga bagian dari kewajiban kita untuk menjaga anak-anak kita supaya ayem dengan kita. Jadi kita punya kewajiban, nek wis wayahe balik, wayahe ketemu jodoh, ngerabeke. Tidak usah menunggu terlalu lama. Sok ben ngenten ana 3 tahun kas. Nek memang wis wayahe dan mohon maaf kita melihat perkembangannya kok ini era ndang dirabeke bahaya, segera nikahkan. Nek pun umur, syaratnya nek pun umur kita 15 tahun kan ya secara aturan kita memang belum bisa dicatatkan di KUA, tapi sekarang memang ada batasan umur. Maka ketika belum mencapai umur, ya kita mengingatkan, sing lecet bocah, wayahe sinau, boten usah mikir-mikir itu dulu. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah menikahkan ketika sudah balik. Kemudian memberikan penawaran kepadanya antara hidup di bawah pemeliharaannya atau mandiri. Itu juga menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Terus arep omah dhewe apa melu nang kene sik, melu sik mbok 2 tahun kas bae. Dene apa tak nyicil gawe pondasi sik. Bar nyicil pondasi, nyicil tuku foto dan seterusnya. Maka itu menjadi kewajiban kita untuk nawari. Piye le, omah dhewe apa melu Pak mbok sik, melu sik mawon mbok. Dasar nuntut-nuntut Pak, aku ki wis wayah digawe omah dhewe nek kadang gaweke. Ya, tidak. Jadi itu adalah bagian dari adab kita, adab orang tua terhadap anak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum. Jagalah dirimu. Ya. Jadi kita ini dapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, jogone awakmu sik. Nggih. Ku anfusakum, dirimu sendiri, wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka.
Jadi kita itu punya kewajiban jaga awake dhewe sik, maka salah satunya kita selain ikhtiar, doa yang barangkali harus kita panjatkan sehari-hari adalah salah satunya adalah ya Allah, jauhkanlah diriku dan keluargaku dari siksa api neraka. Maka salah satu doa satu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu selalu kita ucapkan dan selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di neraka itu jadi bahan bakar udah ngisar ngono, Masya Allah. Dan batu ya. Jadi waktu itu bahan bakar. Betapa panas dan luar biasanya. Makanya nek awak dhewe bayangke nganti tekan segitu. Ya Allah, aku mlebu neraka ki marahi bulat-bulat ora kok marahi pampet ora. Jadi ketika manusia itu dimasukkan ke dalam neraka, nerakanya semakin bulat-bulat semakin menyala. Belum itu. Ya Allah ya Rabbi. Makanya apa? Neraka itu menjadi bagian yang luar biasa harus kita jauhi. Maka kewajiban kita adalah jolani kita sebagai seorang bapak, sebagai kepala rumah tangga, ini aja. Maka mari di rumah tangga kita masing-masing coba kita saling ngajak, saling gugah. Pamane pagi bapak yang gugah boe. Atau nek memang yang bangun itu lebih dahuluan ibunya, Pak, ayo tangi, ayo nang masjid. Kenapa? Karena kita memang saling menjaga. Supaya apa? Ada salah satu ulama ditanya oleh peserta kajian. Wahai Syekh, bagaimana supaya saya bisa menjaga anak-anak saya, keluarga saya itu terhindar dari siksa api neraka? Nah, maka kemudian Syekh itu mengatakan begini, rumahmu itu terbakar, kemudian anakmu, keluargamu itu ada di dalam rumah itu. Kira-kira burakan mbok tokne wae, apa mbok oyak-oyak, atau minimal nek memang dia masih anak kecil, mbok gendong, mbok bopong metu saka rumah. Maka orang ini pun menjawab, yo tak bopong saya. Paling ora yo tak bengak-bengok, tak jayo ndang gegagake metu saka omah, mergane apa? Omahe kobongan. Nah, maka ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka barang siapa menjumpai ketika masjid itu dilaksanakan sholat jamaah, menjumpai ada pria-pria yang tidak ada udzur, ada di rumahnya masing-masing, maka bakarlah rumahnya. Ini menggambarkan betapa kita sebagai seorang kepala rumah tangga atau sebagai orang tua, ayah dan ibu, itu punya kewajiban untuk menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari siksa api neraka. Maka kewajiban kita adalah saling gugah. Bu, yuk, wis wayah subuh. Kenapa? Karena memang sholat yang paling berat itu adalah sholat subuh. Monggo nanti kita akan merasakan nikmatnya luar biasa kalau kita saling gugah, suami gugah istri, istri gugah anak-anak, begitu sebaliknya. Nek memang sing bangun istri gugah bapak Pak, wis wayah subuh, ayo tangi, ayo jamaah. Ketika kita bisa berangkat sholat subuh jamaah bareng-bareng, kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Maka menjaga anak-anak kita agar terhindar dari siksa api neraka. Maka kewajiban kita juga subuh. Jadi kita jangan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah lama-kelamaan kita akan menjadi terbiasa dan keluarga kita akan menjadi keluarga yang terbiasa untuk nindake sholat jamaah, untuk nindake kegiatan keberagamaan dengan baik. Mengapa? Karena adab kita kepada anak-anak adalah sayang. Jadi nek sayang yo mau, nek memang perlu bopong. Benar. Jadi itulah bagian dari intisari di At-Tahrim ayat 6, bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka.
Pokoknya per rumah awak dhewe saling jaga. Pokoknya nek anake lanang sik ya anak lanang juga, Mbok, Pak, yo. Pamane bapake yo, Pak Le, Nduk, Jo. Nah, Jo ibu Jo maksudnya, yo. Nah, dan seterusnya insya Allah saling mengingatkan. Coba kita mungkin mulai sekolah sing kecil-kecil sing ringan sik. Sing ringan itu sholat Isya niku ringan apa berat ya? Ringan ya berat. Di salah satu hadis Nabi itu dikatakan sholat jamaah yang paling berat itu adalah sholat jamaah Isya dan sholat jamaah subuh. Berarti maghribnya Pak Dewi termasuk enteng. Nah, yang rada mulai berat Isya, yang paling berat adalah subuh. Coba kita mulai Bismillah, pokoknya saling mengingatkan. Nanti insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pertama. Jadi kita kepada anak-anak wajib menyayangi. Salah satu bentuk menyayangi adalah ya mau aja. Ya sayang aku sayang kowe le, aja ngantek awake dhewe nanti kesalat geni neraka. Ayo bareng-bareng berbuat kebaikan, ayo bareng-bareng untuk mengamalkan ajaran Islam. Anakmu karena khawatir ia makan bersamamu atau engkau berzina dengan istri tetangga. Ini adalah bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadikan Tuhan tandingan bagi Allah. Dengan cara nopo? Awal dia ngenangen anakku kah kaya ngene seakan makan sopo. Akhirnya nopo? Ada perilaku jahiliyah. Ketika itu kan anak wedok dipateni. Metu wedok pateni. Mengapa? Karena pemikiran orang jahiliyah itu anak wedok iki gak iso nyambutgawe. Marai ngentek-ngentek ke panganan. Jadi apa marai melarat, begitu pemikiran orang jahiliyah. Maka pada masa sebelum Islam itu rata-rata begitu. Nah, anak wedok pateni, wedok pateni. Anak ibu, padahal ibu itu adalah perempuan. Yo sesuai nanti keturunan di metu wedok pateni, yo sesuai yo entek kita itu. Nek lanang kabeh sesuai mati nanti. Nah, maka ternyata itulah pemikiran jahiliyah yang ketika itu salah, maka itu menjadi bahan pelajaran bagi kita sekalian. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, anak atas ayahnya ialah hendaknya sang ayah mengajarinya menulis. Jadi jadi aslinya kewajiban kita itu ngajari anak-anak nek ora iso nulis, ya iso nulis. Nek ora iso maca, kewajiban kita adalah ngajari maca. Nah, itu kewajiban kita. Kemudian memanah itu kalau sekarang sudah ada beberapa lembaga tertentu itu eneng ekstrakurikuler memanah. Sebenarnya memanah itu bagian dari kita latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi. Kemudian tidak memberinya rezeki kecuali yang halal dan baik. Nah, itu harap kita perhatikan, tidak memberikan makan anak-anak dari makanan yang haram. Tetapi kita berikhtiar sekuat mungkin untuk memberikan makan anak-anak dengan rezeki, dengan nafkah yang halal. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka pada penghujung kajian kita pada kesempatan petang hari ini, mari kita masing-masing berikhtiar karena kita harus juga punya adab terhadap anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu disio-sio. Disio-sio itu bahasa Indonesianya iya. Ya disia-siakan. Nah, disia-siakan itu sithik-sithik aja disalah-salahke. Karena ada berita terakhir itu di Ngawi. Itu mergo sering disio-sio, sering diseneni mboke, Pak E itu nulis surat selembar. Pak, Bu, aku yo sayang bapak karo ibu. Nek aku arep lunga. Ngopo mergane aku terlalu sering marahi bapak nesu, marahi simbok nesu. Iki aku sangu duit 300.000. Sok nek aku wis iso golek duit tak baleki. Masya Allah. Ninggal surat neng omah
sangu 300.000 aku rasa digoleki bapak simbo, aku sok ben yo mulai coba. Kenapa? Karena memang merasa sehari-hari itu yo disalahke, diseneni, sidik-sidik ra beneran. Kita juga harus hati-hati ketika anak itu ada hal-hal yang memang tidak betul, karena memang tidak ada unsur kesengajaan. Kita maklumi. Jadi anak awak dhewe kebetulan mecahke gelas, aja langsung diseneni. Nah, kita kan kadang-kadang sok-sok ora semojo kan malah ngunen-nguneni. Ya. Nek wong biyen itu tidak ada yang senekat itu. Kalau sekarang itu sudah ada anak model-model tertentu, belum dewasa Bapak Ibu dan sekalian. Ijek cilik itu sudah model seperti itu coba. Gimana bingungnya orang tua. Maka kita harus menyayangi anak. Dase disikui pecahane disapu, dibuang gen ora kena sikil. Itu anak-anak mesti akan merasakan, oh aku disayangi bapak dan ibuku. Akhirnya apa? Justru malah dipikir ngati-hati. Ya, orang waktu itu diunani ngono, biasanya malah muring. Nek muring, ya seperti itu kejadiannya. Ya, maka itu kita harus kasih sayang kepada anak-anak. Memang ada hal-hal tertentu yang kita memang kadang-kadang ya perlu rodok menaikkan tensi, tetapi anak-anak itu sebenarnya disentuh dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan hati, itu insya Allah akan bisa semakin dirasakan, dan insya Allah juga istilahnya semakin dalam kepribadian. Monggo untuk melinake basa itu yang memang sangat sulit, yang kita mulai dari diri kita sendiri. Mungkin awake dhewe perlu berlatih istri rodok basa kepada suami. Ya suami rodok basa kepada istri juga apa-apa. Supaya apa? Melatih anak-anak nate krungu. Minimal nek diceluki ngono to, diceluki umpamane Pak dalem. Pak dalem ngono insyaallah nanti anak-anak juga akan kulino ngrungokke dalem. Oh, saya nek diceluki dalem ora kok. Nanti, dan seterusnya, sehingga anak-anak juga akan membiasakan diri krungu seperti itu. Dan seterusnya, apa? Itu menjadi akan terbiasa. Maka kita coba melatih dengan kasih sayang terhadap anak-anak. Ya kita melatih, ya minimal antar pasangan lah. Kita rodok mengulinake dengan bahasa-bahasa yang barangkali lebih santun. Itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Nah itu adalah adab kita supaya apa? Anak-anak itu dalam sesuai dengan adab yang baik. Kemudian jangan lupa kewajiban kita adalah melatih, ngajari hal-hal yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak salahnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa bersama. Doa dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la